Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berpresentasi pada hari ini. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya cintai, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari Prodi Administrasi Bisnis semester 4 non-reg, dan kelompok kami terdiri dari Anissa Aprilianti, Amelia Putri, Salsabila Wahyudin, Della Hartika, Muhammad Sidik, Maulana Rizky, Vika Listiawati, Dwi Arlita Maulidi, Alsa Pietriani. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu manajemen proyek dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada umumnya, proyek ditunjukkan untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat atau yang mempunyai nilai tambah. Dalam perusahaan, proyek sering digunakan misalnya untuk pengembangan produk, perluasan perusahaan, dan sebagainya. Proyek selalu bersifat sementara atau temporer dan sangat kontras dengan bisnis pada umumnya yang meliputi kegiatan produksi atau operasi yang dihasilkan produk atau layanan kepada pelanggan. Kegiatan operasional atau produksi mempunyai sifat perulangan dan aktivitasnya biasanya bersifat permanen atau semi permanen untuk menghasilkan produk atau layanan. Pada praktiknya, tipe manajemen pada kedua sistem ini sering berbeda dengan kemampuan teknis dan keputusan manajemen strategis yang spesifik. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah seperangkat kegiatan pengelolaan yang menciptakan nilai produk ataupun jasa yang dihasilkan melalui proses transformasi dari input menjadi output. Baik dalam bisnis dan ilmu pengetahuan, seringkali melibatkan penelitian atau desain yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Chase, manajemen proyek dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengarahan, dan pengaturan sumber daya manusia, peralatan, dan bahan baku untuk mempertemukan bagian teknik, biaya, dan waktu suatu proyek. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek andal adalah kemampuan dalam melakukan manajemen ruang lingkup proyek. Dalam hal ini, seorang manajemen proyek harus mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan dalam proyek adalah aktivitas yang berhubungan dengan proyek dan aktivitas tersebut telah memenuhi kebutuhan proyek. Dengan kata lain, manajemen ruang lingkup proyek memiliki fungsi untuk mendefinisikan serta mengendalikan aktivitas-aktivitas apa yang bisa dilakukan dan aktivitas-aktivitas apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Fungsi dasar manajemen proyek terdiri atas pengelolaan lingkup kerja, waktu, biaya, dan mutu. Manajemen proyek meliputi perencanaan proyek dan pengendalian kegiatan proyek dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk melaksanakan proyek sesuai dengan jadwal. Dengan adanya manajemen proyek, akan terlihat batasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akan terjadi adanya tugas dan tanggung jawab yang dilakukan secara bersamaan. Manajemen proyek meliputi 3 fase kegiatan, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Perencanaan meliputi penyusunan tujuan, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Penjadwalan meliputi orang, dana, serta pemasok yang melaksanakan kegiatan dan hubungan antara satu kegiatan dan kegiatan lain dalam proyek tersebut. Pengendalian meliputi pengawasan sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Dalam pengendalian, dilakukan monitoring terhadap perencanaan dan sumber daya untuk memenuhi waktu dan biaya permintaan. Dilihat dari komponen kegiatannya, proyek dapat dibedakan menjadi berikut ini. Yang kesatu ada proyek engineering konstruksi, yaitu komponen kegiatan utama jenis proyek ini terdiri atas pengkajian kelayakan, desain engineering, pengadaan, dan konstruksi. Proyek seperti ini contohnya pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, fasilitas industri, dan lain-lain. Yang kedua ada proyek engineering manufaktur, yaitu proses untuk menghasilkan produk baru. Jadi produk tersebut adalah hasil usaha kegiatan proyek. Kegiatan utamanya meliputi desain produk atau layanan, pengembangan produk, desain proses atau kegiatan manufaktur, dan layanan perakitan, uji coba, fungsi, serta operasi produk yang dihasilkan. Contohnya ada pembuatan generator listrik, mesin pabrik, dan kendaraan.
Apabila kegiatan manufaktur dilakukan berulang-ulang, rutin dan menghasilkan produk yang sama dengan terdahulu, kegiatan ini tidak lagi diklarifikasikan sebagai proyek. Yang ketiga ada proyek penelitian atau pengembangan, yaitu penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan suatu proyek tertentu dalam mengejar proses akhir. Proyek ini seringkali menempuh proses yang berubah-ubah. Demikian pula dengan lingkup kerjanya. Proyek ini dapat berupa proyek yang meningkatkan dan memperbaiki mutu produk, seperti proyek membuat robot yang difungsikan untuk membantu pekerjaan rumah tangga, serta penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul dari suatu tanaman. Yang keempat ada proyek pelayanan atau manajemen. Proyek ini sering muncul dalam perusahaan ataupun instansi pemerintah. Proyek ini bisa berupa perusahaan rancing, reorganisasi, desain struktur organisasi, desain sistem informasi manajemen yang meliputi perangkat lunak ataupun perangkat keras, desain program efisiensi dan penghematan, serta melakukan diversifikasi penggabungan dan pengambil alihan. Yang terakhir ada proyek kapital, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam proyek ini biasanya digunakan oleh sebuah badan usaha atau pemerintah. Proyek ini biasanya berupa pengeluaran biaya untuk pembebasan tanah, pembelian material atau bahan baku, pembelian peralatan, pemasangan fasilitas, desain mesin, dan konstruksi guna membangun instansi geni. Yang selanjutnya yaitu ada perencanaan proyek. Proyek dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan secara langsung untuk menghasilkan output. Untuk dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan, perlu disusun perencanaan proyek. Lalu, apa saja sih tujuan perencanaan proyek itu? Yang pertama, menghilangkan atau mengurangi ketidakpastian. Dengan perencanaan yang baik, apa yang harus dikerjakan, kapan mulai mengerjakan, sumber daya apa yang diperlukan, dan apa yang menjadi target dari kegiatan tersebut menjadi jelas bagi setiap orang. Yang kedua, efisiensi operasi. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan-kegiatan yang tidak jelas dan membutuhkan sumber daya yang tidak perlu dapat dihilangkan. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek. Perencanaan yang baik akan memuat tujuan proyek. Yang keempat, memberikan dasar bagi pekerjaan pemonitoran dan pengendalian. Kegiatan pemonitoran dan pengendalian hanya bisa dilakukan dengan efektif apabila ada acuan. Hal-hal yang termuat dalam rencana seperti kegiatan, waktu, dan sumber daya dapat menjadi acuan untuk memonitor dan mengevaluasi proyek. Selanjutnya, keuntungan adalah pengembalian investasi atau return on investment atau ROI. ROI adalah ukuran kinerja yang seringkali digunakan untuk mengevaluasi hasil yang diharapkan dari proyek atau untuk pengembalian sejumlah proyek yang berbeda dan harus dilakukan pilihan terhadap proyek yang akan dikerjakan. Untuk menghitung ROI, keuntungan proyek dibagi dalam biaya proyek. Hasilnya ditujukan dengan persentase atau rasio berikut. ROI sama dengan hasil proyek dikurangi biaya proyek biaya. Maksudnya adalah, jika proyek tidak menghasilkan ROI positif atau ada proyek lain yang menghasilkan ROI lebih besar, proyek tersebut tidak akan dilaksanakan. ROI merupakan penghitungan yang paling populer karena ROI bersifat fleksibel dan sederhana. Namun demikian, ada pula ukuran lain yang jelas selain ROI, yaitu pengembalian lunak, seperti kepuasan karyawan, peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas, dan penurunan biaya. Kriteria-kriteria tersebut merupakan pengukuran yang sulit untuk diukur secara moneter dalam jangka pendek. Pertimbangan lain dalam penerimaan proyek adalah citra perusahaan atau organisasi seperti Green Project. Secara umum, dapat dikatakan bahwa lebih tepat untuk mengukur keuntungan proyek tidak hanya dari pengembalian keuangan, tetapi juga dampak positif yang dapat dimiliki oleh karyawan dan pelanggan. Untuk proyek pemerintah, pertimbangan untuk melaksanakan proyek pada bukan hanya ROI saja, melainkan pertimbangan kebutuhan publik. Tim proyek pada umumnya bersifat lintas fungsi, cross-functional, yang terdiri atas sekelompok individu yang dipilih dari berbagai bidang dalam organisasi atau dari luar organisasi karena keahlian, pengalaman, dan keahlian khusus yang berhubungan dengan kegiatan proyek. Anggota staf teknik ditugaskan untuk pekerjaan proyek karena keahlian teknik, khususnya jika proyek berhubungan dengan proses dan peralatan produksi. Tim proyek meliputi manajer dan staf personel dari bidang khusus yang terkait dengan proyek. Karyawan dapat terlibat dalam tim proyek jika pekerjaan mereka merupakan fungsi dari kegiatan proyek. Selanjutnya,
Penjadwalan proyek berevolusi dari dokumen perencanaan yang telah dibahas sebelumnya. Penjadwalan proyek juga merupakan elemen yang paling penting dalam proses manajemen proyek, khususnya selama fase implementasi, tetapi penjadwalan juga merupakan sumber konflik dan masalah. Salah satu alasan yang paling penting untuk keberhasilan proyek adalah penyelesaian proyek secara tepat waktu. Waktu juga merupakan ukuran kemajuan proyek yang paling mudah dilihat. Penjadwalan proyek meliputi beberapa tahap. Pertama, menentukan kegiatan yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, mengurutkan kegiatan yang harus diselesaikan. Ketiga, mengestimasi waktu untuk menyelesaikan semua kegiatan. Dan yang terakhir, keempat, menyusun jadwal berdasarkan pengurutan dan estimasi waktu kegiatan proyek. Selanjutnya, faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan selesainya proyek itu, proyek dapat diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan dari proyek selanjutnya. Yang ketiga, alasan sosial politis lainnya apabila proyek tersebut milik pemerintah. Yang keempat, kondisi alam dan lokasi proyek. Yang kelima, keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya. Yang keenam, ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, peralatan, dan material pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. Yang ketujuh, kapasitas atau daya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung. Yang kedelapan, produktivitas sumber daya, peralatan proyek, dan tenaga kerja proyek selama operasional berlangsung dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis. Yang kesembilan, cuaca, musim, dan gejala alam lainnya. Yang ke-10, referensi hari kerja efektif. Penjadwalan proyek bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan hubungan antara satu kegiatan dan kegiatan lain dalam hubungan dalam proyek secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang diutamakan di antara kegiatan-kegiatan proyek. Yang ketiga, mendorong penyusunan waktu yang realistis dan perkiraan biaya setiap kegiatan. Yang keempat, membantu penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan material secara lebih baik dengan mengidentifikasi hambatan dalam proyek. Yang selanjutnya yaitu pengendalian proyek. Pengendalian proyek merupakan proses untuk meyakinkan kemajuan proyek ke arah kesuksesan penyelesaian proyek. Proyek memang perlu dimonitor dan diukur kemajuannya sehingga berbagai penyimpangan dari perencanaan proyek, terutama dalam penjadwalan proyek, dapat diminimalkan. Proyek dikatakan menyimpang dari rencana apabila tidak sesuai dengan jadwal, biaya terlalu tinggi, hasil kegiatan proyek tidak seperti yang diharapkan, dan sebagainya. Apabila hal-hal tersebut terjadi, perusahaan harus segera mengambil tindakan perbaikan. Elemen kunci pengendalian proyek meliputi manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen kinerja, dan komunikasi. Manajemen waktu merupakan proses untuk meyakinkan bahwa jadwal proyek tidak meleset dan tepat waktu. Hal ini membutuhkan pemonitoran jadwal kegiatan individu dan seringkali dilakukan pembaruan. Jika jadwal tertunda, hal tersebut akan mengganggu kesuksesan proyek sehingga manajer harus memindahkan sumber daya dan mempercepat kegiatan kritis. Terkadang ada pula waktu kosong sehingga sumber daya dapat dipindahkan dari kegiatan tersebut ke kegiatan lain yang tidak sesuai jadwal. Hal inilah yang sering kali disebut sebagai pilihan antara waktu dan biaya. Selanjutnya, manajemen biaya pada umumnya dekat dengan waktu karena adanya pilihan antara waktu dan biaya. Jika jadwal tertunda, biaya cenderung meningkat agar proyek dapat kembali sesuai jadwal. Pengenalan PERT atau CPM, Program Evaluation and Review Technique. PERT dan Non-Critical PERT Method. CPM keduanya merupakan teknik yang dikembangkan pada tahun 1950-an untuk membantu manajer dalam menjadwal, memonitor, serta mengendalikan proyek yang besar
dan kompleks. PERT adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengurangi adanya penundaan dan gangguan produksi serta pengoordinasikan bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya suatu proyek. Tujuan PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu ketika waktu merupakan dasar penting dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Dalam metode PERT dan CPM, permasalahan utamanya adalah teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biaya dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu dapat diselesaikan secara tepat waktu, tepat biaya. Langkah ketiga adalah menentukan waktu kosong untuk menentukan jalur kritis dalam proyek tersebut. Setelah kita menghitung waktu mulai dan berakhir paling awal serta waktu mulai dan berakhir paling akhir atau paling lambat, langkah selanjutnya adalah menentukan waktu kosong. Waktu kosong merupakan waktu ketika kegiatan dapat ditunda tanpa ada penundaan proyek secara keseluruhan. Waktu kosong sama dengan LS dikurangi ES atau waktu kosong sama dengan LF dikurangi EF. Kegiatan dengan waktu kosong 0, beberapa kegiatan dengan waktu kosong dalam urutan tertentu disebut sebagai kegiatan kritis atau disebut sebagai jalur kritis. Pada umumnya, jalur kritis meliputi kegiatan yang paling awal dalam proyek, kegiatan paling akhir dalam proyek, dan kegiatan kritis atau kegiatan dengan waktu kosong 0. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya variabilitas waktu penyelesaian kegiatan dan proyek. Namun demikian, dalam praktik kemungkinan bahwa waktu penyelesaian kegiatan akan bervariasi tergantung dari berbagai faktor. Dalam pengelolaan proyek, manajer proyek tidak bisa menghindari variabilitas dalam proyek tersebut. Dalam PERT, kita juga menggunakan distribusi probabilitas yang didasarkan pada 3 estimasi waktu pelaksanaan proyek untuk masing-masing kegiatan, yaitu waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu yang paling mungkin terjadi. Waktu optimis merupakan waktu pelaksanaan kegiatan yang seperti yang diharapkan atau direncanakan. Waktu pesimis adalah waktu pelaksanaan kegiatan dengan asumsi ada banyak hal yang tidak dapat terpenuhi kondisinya sehingga banyak yang meleset. Selanjutnya dipersilakan untuk sesi tanya jawab. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan PERT dan CPM. Program Evaluation and Review Technique atau PERT dan Critical Path Method atau CPM, keduanya merupakan teknik yang dikembangkan pada tahun 1950-an untuk membantu manajer menjadwalkan, memonitor, dan mengendalikan proyek yang besar dan kompleks. PERT adalah suatu metode yang bertujuan mengurangi adanya penundaan, gangguan produksi, serta mengordinasikan berbagai bagian suatu pekerjaan secara menyeluruh dan mempercepat selesainya proyek. Soal yang kedua, apa sih perbedaan PERT dan CPM itu? Yang pertama, PERT digunakan dalam perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM digunakan dalam perencanaan dan pengendalian proyek yang sudah pernah dikerjakan. Yang kedua, PERT menggunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlama, dan terlayak. Sedangkan CPM hanya menggunakan 1 jenis informasi, yaitu waktu yang tepat layak. Yang terakhir yaitu PERT menekankan ketetapan waktu, sedangkan CPM menggunakan ketetapan biaya. Soal yang ketiga, bagaimana agar organisasi proyek dapat bekerja dengan baik? Organisasi proyek bekerja dengan baik apabila ketentuan ini diberlakukan. Yang pertama, pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran khusus dan batas waktunya. Yang kedua, pekerjaan unik atau agak asing bagi organisasi. Ketiga, pekerjaan terdiri atas tugas-tugas yang kompleks dan saling berhubungan. Keempat, proyek bersifat sementara tetapi penting bagi organisasi. Kelima, proyek berhenti pada waktu tertentu. Soal yang keempat, faktor apa sajakah yang dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek? Faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun jadwal pelaksanaan proyek sebagai berikut. 1. Kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan selesainya proyek itu, proyek diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 2. Keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutannya dalam proyek selanjutnya. Yang ketiga, alasan sosial politis lainnya apabila proyek tersebut milik pemerintah. Yang keempat, kondisi alam dan lokasi proyek. Soal yang kelima, apa keunggulan PERT dan CPM? Kelebihan PERT atau CPM. A. Bermanfaat pada penjadwalan dan
berjalan, tetapi dalam pembiayaan proyek. Soal yang keenam, apa kelemahan PERT dan CPM? Kelemahan PERT dan CPM. Kegiatan proyek harus didefinisikan dengan jelas, independen dan stabil hubungan di antara satu kegiatan dan kegiatan lain. B. Hubungan yang diutamakan harus ditentukan dan disusun bersama-sama. C. Perkiraan waktu cenderung subjektif dan tunduk pada manajer yang takut menjadi terlalu optimis atau pesimis. D. Terdapat bahaya yang melekat dengan penekanan pada jalur kritis atau jalur yang terpanjang. Jalur kritis diperlukan untuk memonitor secara seksama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau kekurangan,